Abu Hasan Al-Amiri, tipe pemikiran nalar Al-Amiri, di antaranya rekonsiliasi agama dan filsafat, keutamaan akal dalam diri manusia, keutamaan wahyu atas akal, perbandingan agama, nabi dan filsuf sebagai ideal dalam tata politik dan tata masyarakat. Beliau juga mengomentari tentang 5 orang bijak: Empedokles, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles. Dengan metode rekonsiliasi, Al-Amiri melihat ada keterkaitan pemikiran para filsuf tersebut dengan kenabian. Empedokles menurutnya pernah belajar kepada Luqmanul Hakim di Syria, dan Pythagoras pernah belajar kepada para sahabat Nabi Sulaiman di Mesir. Sementara Socrates, Plato, dan Aristoteles kemudian melestarikan dan mengembangkan kebijaksanaan Pythagoras. Sumber sejarah filsafat Al-Amiri terutama berasal dari Neoplatonik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kitabnya Al-Ahmad Alal-Abad, seperti pandangannya bahwa balasan di akhirat ditentukan oleh aktualisasi akal dalam kehidupan ini, terutama dibantu oleh tindakan benar yang mengontrol diri dan mengarahkan akal menuju yang ilahi. Abu Hasan Al-Amiri dalam pandangan hubungan jiwa dan akal. Akal dapat dikategorikan sebagai hujah dan dalil Tuhan. Akal secara esensial mengikuti dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Derajat akal apabila dibandingkan dengan jiwa sama sepertinya daya penglihatan apabila dihubungkan dengan mata. Jiwa dari sisi badan berhubungan dengan alam rendah materi, dan dari dimensi akal berkaitan dengan alam tinggi. Jiwa yang berakal mempunyai kelayakan untuk menjadi khalifah Tuhan. Al-Amiri dalam kitab As-Sa'adah wal Isad menyinggung hubungan akal, jiwa, dan alam materi. Ia berkata, jiwa mengambil manfaat dari akal dan menyalurkan manfaat ke alam materi. Akal adalah kemuliaan dan kehormatan jiwa, dan jiwa adalah pelayan akal. Ketika jiwa melayani akal, maka pada jiwa akan nampak kesucian dan cahaya. Dan ketika ia meninggalkan akal, maka akan nampak kegelapan dan kekotoran. Dengan demikian, kebodohan akan muncul dan berefek pada kehancuran dan kemaksiatan. Pandangan Abu Hasan Al-Amiri dalam hubungan jiwa dan agama. Meskipun jiwa senantiasa mengambil manfaat dari cahaya akal, tapi tanpa cahaya agama, jiwa mustahil mencapai alam spiritual tertinggi. Amiri dalam menjelaskan hal itu mengambil sebuah permisalan. Dalam perkembangbiakan spesies tumbuhan di alam, semua tingkatan kesempurnaan satu spesies tumbuhan semua tingkat kesempurnaan satu spesies tumbuhan secara potensial terdapat dalam wujudnya, tetapi untuk mewujudkan daun-daunnya, bunga-bunganya, dan buah-buahnya mesti membutuhkan seorang tukang kebun. Jiwa manusia
juga secara potensial memiliki semua derajat kesempurnaan, tetapi untuk mengaktualkan seluruh potensi yang dimilikinya niscaya memerlukan agama dan akal. Pandangan Abu Hasan Al-Amiri dalam ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu tanpa adanya kekeliruan maupun penyimpangan. Al-I'lam bil Manaqibil Islam. Beliau menulisnya begitu. Kitab Al-I'lam bi Manaqibil Islam merupakan bagian dari kritik secara struktural terhadap mereka para kalangan teolog dan para penentang filsafat, bahawa kesalahpahaman mereka dalam memahami tentang filsafat dipicu karena ketidakmampuan akal menangkap cahaya kebenaran, seperti halnya mata manusia yang lemah memandang cahaya matahari. Al-Amiri meyakini kemampuan manusia untuk memperoleh ilmu. Kritik beliau kepada kaum sofis yang skeptis yang menyatakan manusia tidak mungkin mencapai kebenaran. Seterusnya ahli kalam yang apatis, yakni mereka yang kecewa dengan perdebatan para teolog dari berbagai aliran dalam masalah-masalah agama. Menurut Al-Amiri, ketika mereka melihat isi dan makna pendapat yang dilontarkan kedua belah pihak bertentangan satu sama lain dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menilai dan membedakan antara pendapat yang sahih dan tidak sahih, mereka memutuskan bahawa semuanya salah. Beliau juga mengomentari tentang alat dan cara memperoleh pengetahuan, instrumen pengetahuan, akal, wahyu, eksperimen, quwah sina'ah, mutaqaddimah, jalan pengetahuan, taklid, imitasi, iqna', persuasi, burhan, demonstrasi. Pandangan beliau tentang kesempurnaan ilmu. Dalam kitab Al-Itmam fi Fadailil Anam, Al-Amiri menolak statement ilmu untuk ilmu. Menurutnya ilmu merupakan amal awal dari amal, dan amal menunjukkan dari kesempurnaan ilmu. Keutamaan ilmu terletak pada hasilnya yang berupa amal saleh. Lenyapnya amal akan menghambat kemajuan manusia sendiri yang pada gilirannya menghambat pembangunan negara dan politik sekaligus. Sebab dengan sendirinya menyerahkan urusan praktis kepada mereka yang tidak berpengetahuan alias bodoh. Padahal jika suatu urusan diserahkan kepada kelompok yang bukan ahlinya, maka hanya ada satu hal yang dinantikan, yaitu kehancuran. Abu Hasan Al-Amiri dalam pandangan jenis ilmu, di antaranya al-ulum al-hukmiyah, termasuk metafisika, matematika, ilmu empiris, ilmu fisika, dan lain-lain. Akal sesuai dengan wahyu. Islam mengajarkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu pengetahuan berdiri di atas metode yang tepat berdasarkan demonstrasi burhani dan kaedah-kaedah logis. Tidak menerima pernyataan tanpa bukti dan klaim yang tidak dapat diverifikasi. Sebagaimana seorang muslim tidak diperkenankan menyatakan keimanan tanpa kesadaran dan pengetahuan yang tepat, dan secara tegas menolak taklid buta. Ilmu pengetahuan membawa manfaat yang besar secara umum bagi kehidupan seluruh umat manusia, dan secara khusus untuk umat Islam. Melalui ilmu pengetahuan dapat memberi kemanfaatan dan kemaslahatan hidup. Yang kedua, al-ulum al-milliyah. Di antaranya ilmu Al-Quran, ilmu hadis,
ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu lughah, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini dapat meneguhkan keyakinan dan penghambaan manusia kepada Allah dengan mengenalkan agama yang benar, sebab manusia tidak akan dapat menunaikan hak-hak Allah kecuali dengan mengetahui agamanya yang benar. Ilmu-ilmu ini tidak hanya memenuhi kebutuhan individual, tapi juga kebutuhan masyarakat, bahkan umat manusia. Artinya ilmu ini juga rahmatan lil alamin. Ilmu-ilmu ini lebih utama daripada ilmu-ilmu rasional, karena ilmu-ilmu rasional berpatokan pada akal manusia, yang kodratnya manusia itu khilaf dan salah. Sedangkan ilmu-ilmu ini bersumber dari cahaya wahyu ilahi yang sudah jelas amat sahih, serta dibawa oleh Nabi yang maksum. Ilmu milliyah paling penting di antaranya adalah ilmu hadis dan ilmu kalam. Ilmu hadis, para penggiat kajian hadis muhaddis adalah orang-orang yang memiliki peran paling besar di dalam menjaga dan transmisi ajaran Islam. Mereka adalah pakar dalam bidang sejarah, pakar dalam bidang klarifikasi sunnah, pakar dalam bidang menentukan pandangan agama. Mereka adalah golongan dari umat Islam yang paling layak menempati posisi mujtahid. Seterusnya ilmu kalam, ilmu yang berperan penting dalam menjaga dan membersihkan prinsip keimanan, usuluddin di dalam ajaran agama Islam. Ilmu yang menjalankan prinsip dakwah dengan wejangan yang baik dan debat yang lebih santun, bil mau'izah al hasanah wal jidal billati hi ahsan. Pandangan Abu Hasan Al-Amiri dalam perbandingan agama. Al-Amiri dalam kitabnya Al-I'lam bil Manaqibil Islam melakukan kajian perbandingan agama. Tujuan kearifan dalam memahami perjalanan dan ajaran agama untuk membuktikan argumentasi sejarah tentang kebenaran Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama terakhir. Asumsi agama-agama dunia pada dasarnya adalah agama yang bersumber dari satu Tuhan. Tuhan telah mengajarkan agama kepada manusia melalui wahyu. Akan tetapi manusia mengaburkan wahyu ini serta mengacaukan ajaran-ajaran Tuhan tersebut, sehingga kemudian kehilangan arah dan terjerumus dalam kesesatan. Tuhan kemudian mengutus nabi-nabi untuk menjelaskan dan mengarahkan umat manusia kembali menerima kebenaran dan ajaran-ajaran Tuhan. 6 agama, di antaranya Islam, Yahudi, Syafi'i, Nasrani, Zoroastrianisme, dan politeisme. 4 unsur dalam perbandingan agama yang disorot. Yang pertama iman, i'tikad. Yang kedua ritual, ibadat. Yang ketiga urusan masyarakat, al-muamalat. Dan keempat sanksi, al-mazajir. Dimensi keimanan. Yang pertama Tuhan, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Jenis ibadah, ibadah diri seperti salat, ibadah jasmani seperti puasa, ibadah harta seperti sedekah, ibadah kepemilikan seperti jihad, dan ibadah bersama seperti haji. Asas muamalah. Yang pertama asas konvensionalisme seperti jual beli, sewa, dan lain-lain. Yang kedua asas perkawinan. Yang ketiga asas pembuktian dan dugaan. Yang keempat asas amanah. Yang kelima asas harta benda atau warisan. Dan keenam asas hukum dan kriminal. Inilah yang